Jogja pagi itu bukan lagi kota pelajar yang damai. Jalan besar dipenuhi spanduk, yel-yel, dan sorot mata penuh perlawanan. Di kejauhan, barisan aparat siap dengan tameng dan senjata. Di tengah arus massa yang bergejolak, berdiri Andri Setiawan, seorang mahasiswa yang ikut serta dalam massa tersebut. Namun, dalam hitungan jam, ia akan menjadi nama yang dikenang selamanya. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Malam di Melati, Sleman, selalu punya ritme sendiri. Jalanan kecil yang membelah kampung terasa sunyi. Hanya sesekali suara motor melintas. Lampu jalan berwarna kuning pucat menyorot samar pepohonan. Di salah satu rumah sederhana, cahaya lampu ruang tamu menyala hangat, menandai kehidupan keluarga kecil yang penuh cinta. Pak Rahmat, lelaki paruh baya dengan rambut mulai memutih, duduk di kursi kayu. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat. Uap tipis naik perlahan, seolah menemani kesendiriannya di malam itu. Istrinya sudah masuk kamar, sementara suara televisi dari ruang sebelah hanya berbisik lirih, seperti pengantar tidur. Dari kamar lain terdengar suara langkah. Pintu berderit pelan. Muncullah sosok pemuda berusia 21 tahun, Andri Setiawan. Ia baru selesai mandi. Rambutnya masih basah, meneteskan air ke kaos hitam polos yang ia kenakan. Wajahnya bersih, matanya segar. Ada semangat khas anak muda yang masih penuh cita-cita. Andri berjalan santai ke meja, mengambil kunci motor. "Pak," katanya sambil tersenyum singkat, "aku keluar sebentar. Mau ngopi sama teman-teman." Pak Rahmat menoleh. Ada rasa biasa saja, seperti mendengar kalimat yang sudah ribuan kali diucapkan anak bungsunya. "Jam segini mau kemana? Jangan lama-lama, Andri. Besok kuliah." Andri terkekeh kecil. "Iya, Pak, paling sebentar, ngopi doang." "Ya sudah, hati-hati di jalan," ujar sang ayah, kembali menatap tehnya. Tak ada firasat buruk, tak ada yang ganjil, hanya percakapan biasa antara ayah dan anak. Tapi siapa sangka, percakapan sederhana itu adalah pamit terakhir. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Andri melangkah keluar, menyalakan motornya. Suara mesin terdengar pelan, lalu perlahan menjauh, hilang di tikungan jalan kampung. Pak Rahmat masih duduk di kursinya. Sesekali ia menyeruput teh, lalu menatap keluar jendela. Ia membayangkan anaknya duduk di warung kopi, tertawa bersama teman-teman, membicarakan kuliah atau sepak bola. Tak pernah sedikit pun terlintas di benaknya bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah tragedi. Di ruang yang sama, helm hitam anaknya masih tergantung di dinding. Sandal jepit Andri masih di pojok pintu. Semuanya terlihat biasa. Begitu biasa sampai mustahil untuk curiga bahwa ada sesuatu yang tak akan pernah kembali. Sementara itu, di luar rumah, langkah Andri membawanya ke jalan kota Yogyakarta yang malam itu masih hidup. Mbak hidup. Kafe-kafe kecil dipenuhi anak muda, lampu neon berkelip, suara musik akustik terdengar dari pojok jalan. Udara malam bercampur aroma kopi, gorengan, dan asap rokok. Andri bertemu beberapa kawannya. Mereka bercakap santai, menertawakan hal-hal remeh, sambil menyeruput kopi. Tapi di sela obrolan ada topik yang lebih serius. "Kalian tahu kan ada aksi malam ini?" kata salah satu temannya, matanya berbinar. "Aksi di Ring Road, depan Polda." "Ramai banget," katanya Andri mendengarkan. Ia bukan tipe mahasiswa yang suka keributan, tapi ia juga bukan orang yang diam ketika melihat ketidakadilan. "Ya, kita cuma suarakan aspirasi. Kita mahasiswa, Andri. Masa kita diam?" ujar kawannya lagi. Andri terdiam sejenak. Suara klakson kendaraan di jalanan seakan ikut mengisi pikirannya. Ia mengingat diskusi-diskusi kampus, obrolan tentang kebijakan yang tak berpihak, tentang masa depan yang terasa makin berat. Hatinya bergejolak. "Ya sudah, ayo," katanya akhirnya. Kalimat singkat itu menandai sebuah keputusan. Dari sekadar ngopi, ia kini melangkah menuju sebuah arus besar.
Di rumah, Pak Rahmat menyalakan televisi. Berita malam menampilkan laporan biasa, politik, harga beras, lalu lintas. Ia menonton sambil setengah mengantuk. Tak ada liputan tentang aksi malam itu. Semua tampak tenang. Sebelum tidur, ia sempat berkata pada istrinya, "Si Andri keluar sebentar, ngopi." Katanya nggak lama sang istri mengangguk sambil merapikan selimut. "Biarin saja, namanya juga anak muda." Mereka lalu tidur, percaya bahwa anak mereka akan pulang seperti biasa. Namun di luar sana, Yogyakarta mulai berdenyut dengan ketegangan. Puluhan, ratusan mahasiswa berkumpul. Spanduk terangkat, yel-yel diteriakan, dan barisan aparat mulai terlihat di kejauhan. Gas air mata, tameng, megafon, semua bersiap di dua sisi yang berbeda. Dan di antara kerumunan itu, ada seorang pemuda bernama Andri Setiawan. Pemuda yang baru saja pamit ngopi dari rumah. Malam itu, jalanan kota yang biasanya ramah berubah jadi panggung pertarungan. Teriakan tuntutan bersahut dengan peringatan aparat. Jalan yang biasanya dipenuhi, suara gitar jalanan kini dipenuhi dengung sirine. Andri berdiri di antara massa. Tangannya menggenggam ponsel, sesekali merekam suasana, wajahnya serius. Dalam dadanya, mungkin ada getar campuran antara takut dan berani. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Wajah teman-temannya sama tegangnya. Tapi tak ada yang mundur. Yogyakarta yang biasanya hangat kini seperti kota asing. Dan malam itu, tanpa ia sadari, langkah-langkah kecilnya akan mengarah pada peristiwa yang kelak membuat seluruh kota berduka. Di rumah, jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Pak Rahmat terbangun sebentar, menatap kursi kosong di ruang tamu. Ia mengira anaknya akan segera pulang. Ia tak tahu bahwa anak bungsunya masih berada di jalan, di tengah lautan massa, di bawah langit Yogyakarta, yang dipenuhi teriakan. Pamit sederhana itu kini menggantung di udara. Dan malam yang tenang di Melati berubah menjadi malam terakhir sebelum badai besar datang menyapu. Suara toa memecah malam. "Ayo maju kawan-kawan!" teriak seorang orator dari atas mobil bak terbuka. "Malam ini kita tunjukkan, mahasiswa tidak tidur ketika rakyat ditekan." Andri menatap kerumunan. Cahaya lampu jalan memantul di wajah-wajah penuh semangat. Ada yang mengibarkan bendera, ada yang menggenggam poster. Yel-yel menggema, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Ia merasakan dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena suasana itu begitu kuat. Ada energi yang sulit dijelaskan, energi yang membuatnya merasa bagian dari sesuatu yang besar. Rian menepuk bahunya. "Keren kan?" Rasain sendiri auranya. Andri mengangguk pelan. Ia masih diam, tapi matanya menatap tajam ke arah orator. Dalam hatinya, ia mulai menyatu dengan semangat massa. Di sisi lain jalan, barisan aparat berdiri berlapis. Tameng besar diangkat, helm mengilap di bawah cahaya lampu jalan. Wajah-wajah tegang mengintai di balik kaca bening tameng. Ada garis pemisah tak kasat mata yang memisahkan dua kelompok. Mahasiswa dengan suara lantang, aparat dengan sikap dingin. Suara toa aparat terdengar. "Hati-hati, jangan anarkis, kami minta bubar." Tapi mahasiswa justru makin keras bersuara. "Hidup mahasiswa, hidup rakyat, tolak kebijakan yang menindas." Andri merasakan suara itu menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia berteriak mengikuti, meski suaranya tenggelam di lautan massa. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berada di tengah gelombang perubahan. Waktu terus berjalan. Malam semakin larut, teriakan semakin panas, spanduk semakin tinggi. Di udara, ketegangan kian menebal. Di sela-sela kerumunan, Andri sempat menoleh ke langit. Bintang samar terlihat di balik asap kendaraan. Ia merasa seolah langit malam itu menyaksikan segalanya. Diam-diam merekam jejak mereka. "Andri, jangan terlalu depan," bisik seorang teman, menarik tangannya. "Kalau ricuh, bahaya." Andri hanya mengangguk. Tapi langkahnya tetap maju setengah langkah. Ada sesuatu di dadanya yang mendorong. Sebuah rasa ingin tahu, sebuah keyakinan bahwa ia harus melihat lebih dekat. Di ring road, situasi semakin panas.
Beberapa mahasiswa mulai berteriak lebih keras, ada yang mendorong barisan tameng, ada yang melempar botol kosong ke udara. Aparat bergerak, suara sepatu berderap serempak. Suara sirine meraung. Megafon kembali berbunyi. Peringatan terakhir, segera bubar. Namun massa justru berteriak lebih kencang. Andri berada di antara kerumunan itu. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak cepat. Ia bisa merasakan adrenalin mengalir deras, membuat seluruh tubuhnya panas. Dalam kepalanya ada suara kecil. Apa aku harus mundur atau tetap di sini? Tapi sebelum sempat memutuskan, kerumunan sudah terlanjur membawanya maju. Di malam yang lengang itu, antara kopi dan aksi, antara tawa teman-teman dan teriakan massa, Andri melangkah ke wilayah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah yang sederhana, namun membawa konsekuensi besar. Dan disinilah segalanya mulai berubah. Angin malam yang semula dingin mendadak berubah panas. Jalan besar di Ring Road Utara, depan Polda DIY, menjadi arena yang tak lagi bisa diredakan dengan kata-kata. Suara orasi yang tadinya penuh semangat kini bercampur dengan teriakan panik. Dari barisan mahasiswa, beberapa orang maju sambil mengangkat spanduk. Slogannya berkibar di udara. Tapi tak lama kemudian, botol air mineral dilemparkan ke arah aparat. Bunyi duk, keras terdengar ketika botol menghantam tameng plastik. Aparat segera merapatkan barisan. Suara megafon bergema di udara. Peringatan terakhir, bubar atau kami tindak. Tapi suara itu tenggelam oleh teriakan mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Andri berdiri di tengah kerumunan, dadanya bergemuruh. Ia bisa merasakan tubuhnya diguncang oleh dorongan massa yang maju. Bahunya bersentuhan dengan bahu orang lain, nafasnya memburu. Ia tahu, inilah saat yang menentukan. Tiba-tiba, suara letusan terdengar. Dor! Gas air mata melesat ke udara, lalu jatuh di tengah kerumunan. Asap putih pekat segera mengepul, menyesakan paru-paru siapapun yang menghirupnya. Batuk! Batuk! Teriak seseorang di sebelah Andri. Andri sendiri terbatuk keras. Matanya perih, pandangannya kabur. Ia mencoba menutup wajah dengan kaos, tapi asap tetap menembus. Suara teman-temannya terdengar kacau. Ada yang berteriak panik, ada yang berlari tunggang langgang. Kerumunan bergerak makin tak terkendali. Sebagian mahasiswa lari ke belakang, sebagian lain justru maju. Suara sirine meraung, suara kaca pecah terdengar, entah dari mana. Di tengah kekacauan itu, Andri dan Rian mencoba menghindar dari kerumunan dan beristirahat sejenak. Saat matahari mulai merekah, Andri dan Rian kembali ke lokasi. Dengan menggunakan motor, ia berboncengan menghampiri barikade polisi. Akan tetapi saat dia hendak memutar balik, gas air mata dilepaskan hingga membuat mereka jatuh. Rian berhasil berlari menyelamatkan diri. Namun naasnya Andri tak bisa menyelamatkan diri. Motornya mati, dan saat itulah sesuatu menghantam kepalanya. Entah batu, entah pukulan, entah peluru karet, ia tak tahu. Yang jelas, pandangannya seketika berputar. Dunia mendadak gelap. Waktu seperti berhenti sejenak. Di sekelilingnya, teriakan dan kepanikan tetap terjadi. Tapi bagi Andri, semuanya terdengar jauh, seperti gema dari dunia lain. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya lemah. Nafasnya tersengal. Darah hangat mengalir di pelipisnya, membasahi wajahnya. Andri! Suara Rian panik dari kejauhan. Samar-samar ia melihat wajah temannya, kabur oleh asap dan air mata. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Wajahnya pucat, darah mengalir dari pelipis ke leher. Nafasnya berat. Cepat, cari mobil, bawa ke rumah sakit, teriak seseorang. Tapi di tengah bentrokan mencari kendaraan bukan hal mudah. Suara sirine masih meraung, aparat masih maju, mahasiswa masih berserakan. Di rumah Melati, jam menunjukkan pukul 6 pagi. Pak Rahmat bangkit, melangkah ke ruang tamu. Kursi kayu itu masih kosong. Helm hitam masih tergantung di dinding. Belum pulang juga, gumamnya, kali ini dengan rasa cemas yang lebih kuat. Ia menyalakan televisi, mengganti saluran ke berita lokal.
Namun layar hanya menampilkan tayangan tengah malam, acara hiburan, iklan, dan berita singkat. Tidak ada kabar tentang bentrokan di Ring Road. Ia meneguk teh yang sudah dingin, rasanya getir. Entah kenapa saat itu dadanya terasa sesak. Kembali ke Polda, Andri yang terluka parah segera dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di UGD RS terdekat, suara panik segera pecah. Petugas medis berlari keluar dengan tandu. "Cepat turunkan pasiennya, bagian kepala hati-hati." Dengan terburu-buru, tubuh Andri diangkat dan diletakkan di atas tandu. Darah masih terus mengalir dari pelipisnya, membasahi kain spanduk yang sempat dijadikan alas darurat. "Pasien trauma kepala berat, cepat bawa ke ruang tindakan," teriak seorang perawat. Rian yang tahu keberadaan Andri, dia mencoba menghampirinya, tapi seorang satpam menahan. "Mas, tunggu di luar. Biar tim medis yang tangani. Aku temennya Mas, tolong aku ikut." "Tidak bisa, tunggu di luar pintu UGD tertutup dengan bunyi duk." Keras. Rian berdiri terpaku di lorong. Napasnya memburu. Tubuhnya masih dipenuhi asap gas air mata. Matanya merah bukan hanya karena perih, tapi juga karena air mata yang ditahannya sejak tadi. Di ruang tunggu, beberapa mahasiswa lain duduk terengah-engah. Wajah mereka penuh luka kecil, baju mereka kotor oleh debu jalan dan asap. Ada yang masih batuk, ada yang menunduk diam. Rian duduk di kursi plastik, menunduk dengan kepala di antara kedua tangannya. Ia merasa bersalah. Kalau saja aku bisa tarik dia lebih cepat, kalau saja aku bisa cegah dia buat maju. Pikiran itu terus menghantam kepalanya. Seorang teman menepuk bahunya pelan. "Rian, ini bukan salahmu. Situasi kacau. Kita semua nggak ada yang nyangka bisa begini." Tapi kalimat itu tak banyak membantu. Di balik pintu UGD, tim medis bekerja dengan cepat. Dokter memeriksa pupil mata Andri yang mengecil, lalu memberikan instruksi cepat. "Siapkan infus, monitor tekanan darah, foto CT scan segera." Perawat memasang alat bantu pernapasan. Bunyi bip 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 monitor jantung mulai terdengar. Nafas Andri teratur lewat alat, tapi tubuhnya tetap tak bergerak. Darah terus mengalir, membuat dokter berteriak, "Tekan luka di kepala, jangan biarkan perdarahan tambah parah." Di tengah hiruk-pikuk itu, Andri berada di ambang kesadaran. Samar-samar ia mendengar suara-suara. Cahaya terang menyilaukan matanya, dan tangan-tangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Di dalam kepalanya, ia seperti berada di ruangan kosong. Hanya ada gema suara ibunya yang pernah berkata, "Jangan pernah lupa pulang, Ndri. Rumah selalu nunggu kamu." Di rumah Melati, Pak Rahmat gelisah duduk di kursi ruang tamu dengan televisi yang sudah dimatikan. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. "Halo," suara Pak Rahmat serak. Pak Rahmat," suara di seberang terdengar gugup. "Ini saya, teman kampusnya Andri." "Ya betul, ada apa? Andri belum pulang, dia sama kalian kan?" Suara di seberang terhenti sejenak, seperti menahan sesuatu. Lalu dengan berat kalimat itu keluar. "Andri sekarang ada di rumah sakit, Pak. Dia luka di kepala waktu ikut aksi." Darah Pak Rahmat serasa berhenti mengalir. Kursi yang didudukinya bergoyang karena tubuhnya tiba-tiba lemas. "Apa? Rumah sakit? Luka di kepala? Maksud kamu apa ini?" "Mohon maaf, Pak. Kami nggak bisa jelasin banyak. Tapi tolong segera ke rumah sakit. Andri butuh keluarga sekarang." Panggilan terputus. Pak Rahmat berdiri dengan tubuh gemetar. Ia berjalan ke kamar, membangunkan istrinya. Bu, Andri di rumah sakit. Cepat kita berangkat." Sang istri terperanjat, wajahnya pucat seketika. Mereka segera bersiap tanpa sempat berpikir panjang. Tak lama kemudian, Pak Rahmat dan istrinya tiba. Nafas mereka tersengal karena terburu-buru. Begitu masuk ke lorong UGD, Pak Rahmat langsung bertanya dengan suara bergetar, "Mana anak saya? Mana Andri?" Rian berdiri, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam-dalam. "Pak, Bu, maafkan kami, Andri ada di dalam. Kondisinya parah, dokter bilang harus operasi." Akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya letih, masker masih menutupi dagu. Semua orang berdiri serentak.
"Dok, bagaimana anak saya?" Suara Pak Rahmat pecah, penuh harap sekaligus takut. Dokter menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Kami sudah berusaha maksimal, tapi luka di kepalanya terlalu parah. Pendarahan tidak bisa kami hentikan." Sepenuhnya suasana langsung beku. "Jadi, maksud dokter?" Suara Ibu Andri gemetar. Dokter menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Kami mohon maaf, Andri tidak bisa diselamatkan." Tangisan pecah seketika. Ibu Andri jatuh terduduk, menjerit sambil menyebut nama anaknya. "Andri, anakku." Pak Rahmat yang sejak tadi berusaha tegar, akhirnya tak mampu menahan. Air matanya mengalir deras, tubuhnya bergetar. Ia merangkul istrinya, mencoba menahan kepedihan yang terlalu besar. Rian terhuyung mundur, dadanya terasa dihantam keras. Dunia di sekelilingnya mendadak kabur. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya pecah, "Ndri, maafin aku nggak bisa jagain kamu." Teman-teman mahasiswa lain juga menangis. Ada yang memeluk satu sama lain, ada yang hanya bisa terduduk lemas. Lorong rumah sakit itu dipenuhi isak tangis, seolah dindingnya pun ikut merasakan duka. Beberapa menit kemudian, tubuh Andri keluar dari ruang operasi. Kini ia terbujur kaku, dibalut kain putih, wajahnya pucat tanpa nyawa. Ibunya langsung memeluk tubuh itu, menangis histeris. "Anakku, kamu janji mau pulang, Andri. Kamu janji mau bahagiain ibu. Kenapa kamu pergi dulu?" Pak Rahmat berdiri terpaku, menatap tubuh anak lelakinya. Dalam hatinya ada luka yang tak bisa digambarkan. Ia teringat malam sebelum ini, ketika Andri pamit dengan wajah penuh semangat. "Nek anak apa-apa, Pak, Ibu jangan khawatir." Kalimat itu kini terasa seperti pamit terakhir. Kabar duka itu menyebar cepat. Pagi harinya, berita mahasiswa Amikom tewas usai ikut aksi muncul di berbagai media lokal. Foto-foto aksi semalam, asap gas air mata, mahasiswa berlarian, dan spanduk yang jatuh menghiasi layar televisi dan lini masa media sosial. Nama Andri Setiawan tiba-tiba menjadi sorotan. Di kampus Amikom, suasana berubah muram. Banyak mahasiswa yang kaget dan tak percaya. Grup WhatsApp penuh dengan pesan berantai. "Innalillahi. Beneran Andri yang tewas? Dia kan anak ilmu komunikasi 2023. Aku masih ketemu dia kemarin, nggak nyangka banget." Di rumah duka, jenazah Andri dibawa pulang. Jalan kecil di depan rumah penuh oleh tetangga, sanak saudara, dan teman-teman mahasiswa yang datang melayat. Tangisan pecah lagi ketika peti jenazah dibuka. Wajah Andri yang damai tampak di balik kain kafan. Ibunya tak berhenti membelai wajah itu, seolah ingin memastikan anaknya benar-benar ada di sana, bukan sekadar mimpi buruk. Rian berdiri di sudut ruangan, menatap dari jauh. Air matanya kembali jatuh. Dalam hati ia berkata, "Aku janji, Nandri, perjuanganmu gak akan sia-sia. Suaramu akan terus hidup lewat kami siang harinya." Jenazah Andri dimakamkan di TPU dekat rumah. Prosesi pemakaman penuh dengan lautan manusia. Mahasiswa dari berbagai kampus datang, membawa bunga, spanduk, dan doa. Di liang lahat, ayahnya turun, ikut mengatur posisi tubuh anaknya. Suaranya serak ketika ia berucap, "Istirahat yang tenang, Le. Maaf Bapak, belum bisa bikin hidupmu lebih mudah. Kamu sudah berjuang, sekarang saatnya kamu pulang ke tempat yang lebih baik." Tangisan pecah lagi dari kerumunan. Bunga-bunga ditaburkan, doa-doa dipanjatkan. Di atas tanah merah yang masih basah, nama Andri Setiawan kini hanya tersisa sebagai kenangan. Namun, kisahnya tidak berhenti di liang lahat. Berita tentang kematian Andri terus menggema. Media nasional menyorot tragedi ini. Hashtag Justice for Andri dan hashtag Hidup Mahasiswa trending di media sosial. Ratusan ribu orang ikut bersuara menuntut keadilan. Di kampus Amikom, mahasiswa menggelar doa bersama, menyalakan lilin, dan membacakan puisi untuk mengenang sahabat mereka. Foto Andri dipajang di depan gedung kampus, dikelilingi bunga dan lilin yang menyala sepanjang malam. Rian dengan suara serak berdiri di depan kerumunan mahasiswa. "Andri sudah pergi, tapi kita tidak boleh diam.
Dia tewas karena keberaniannya menyuarakan kebenaran. Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Sorak mahasiswa menggema. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup Andri dalam perjuangan. Di rumah kecil Melati, Pak Rahmat dan istrinya masih larut dalam kesedihan. Tapi di balik air mata, ada kebanggaan yang tak bisa dihapus. Anak kita pergi karena berani membela kebenaran, ujar Pak Rahmat pelan pada istrinya. Sang istri mengangguk sambil menangis. Tapi tetap saja, Pak. Hati ini sakit, aku kehilangan anakku. Pak Rahmat merangkul pundaknya. Ya Bu, kita kehilangan dia di dunia. Tapi namanya akan selalu hidup. Dia akan selalu pulang lewat kenangan dan begitulah nama Andri Setiawan tidak hanya tertulis di batu nisan, tapi juga di hati ribuan orang. Dari mahasiswa, rakyat kecil, hingga siapapun yang percaya bahwa suara anak muda tak boleh dipadamkan oleh kekerasan. Andri mungkin telah tiada, tapi kisahnya menjadi api yang terus menyala, mengingatkan banyak orang bahwa perjuangan kadang dibayar dengan nyawa, tapi tidak pernah sia-sia. Hari-hari setelah pemakaman Andri, Yogyakarta tidak lagi sama. Kota yang biasanya hangat dengan seni, budaya, dan alunan gamelan, kini dipenuhi dengan mural, poster, dan spanduk yang menyebut namanya. Di dinding kampus ada tulisan besar, Andri Setiawan, suara yang tak padam. Di media sosial, wajahnya menyebar ke seluruh penjuru negeri. Mata tajamnya, senyumnya yang sederhana, dan kata-kata terakhirnya dalam aksi, menjadi simbol baru perjuangan mahasiswa. Pihak kampus Amikom pun tidak tinggal diam. Rektor menyampaikan belasungkawa resmi dan menggelar diskusi terbuka tentang peran mahasiswa dalam demokrasi. Dalam forum itu, banyak dosen dan mahasiswa yang menyebut nama Andri sebagai contoh keberanian. Seorang dosen berkata, "Kadang sejarah memang menuntut tumbal. Andri adalah salah satunya. Jangan biarkan dia hanya dikenang sebagai korban. Jadikan dia inspirasi." Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang. Namun, di balik semua itu, ada seorang ibu yang setiap malam masih menangis diam-diam. Ia bukan hanya mahasiswa Amikom. Ia bukan hanya anak dari Pak Rahmat dan istrinya. Ia adalah simbol, suara yang tak padam, api yang terus menyala di hati banyak orang. Mungkin tubuhnya sudah tiada, tapi kisahnya terus hidup. Setiap kali mahasiswa turun ke jalan, setiap kali suara lantang menentang ketidakadilan, setiap kali lilin dinyalakan di malam Jogja yang hening, nama Andri akan selalu disebut. Dan selama itu, ia tak pernah benar-benar mati.